Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga baik selalu ya, amin. Oh iya, perkenalkan, nama aku Salsa Nur Makfiroh dengan NIM B2C021002 dari Program Studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, jadi di sini aku membuat video ini untuk penugasan mata kuliah dasar pemisahan analitik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Yusrin MPD. Kira-kira di video kali ini akan ngebahas tentang apa ya? Langsung aja ke penjelasannya ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep destilasi dan bagaimana sih cara pembuatan alat destilasi sederhana dengan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum kita masuk ke gimana sih cara membuat alat destilasi sederhana, kira-kira apa sih destilasi teman-teman? Jadi, destilasi adalah metode yang dipakai untuk memisahkan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan dan kemudahan menguap volatilitas bahan. Selanjutnya, apa sih tujuan destilasi? Tujuan destilasi adalah memurnikan zat cair terhadap titik didihnya serta memisahkan zat cairan dari zat padat. Oke, langsung aja ya teman-teman. Di sini pada pertemuan pertama kita mendapatkan tugas untuk mencari referensi tentang bagaimana sih cara membuat alat destilasi. Dan kita menggunakan referensi seperti yang ada pada gambar. Bisa kita cermati bersama bahwa pada gambar di atas menggunakan alat dan bahan yaitu kaleng bekas, benang, gelas, botol plastik cola besar, botol plastik cola kecil, bohlam, kawat, selang, spidol, cutter, alkohol, dinamo air, lem tembak, kayu, serta kardus. Dan ini adalah hasil dari kita membuat alat sesuai dengan referensi. Setelah alat tersebut jadi, kami melakukan validasi pada alat yang telah kami buat di laboratorium dengan menggunakan proses destilasi bunga mawar. Langkah pertama adalah menimbang labu alas bulat. Selanjutnya, mengisi labu alas bulat dengan potongan bunga mawar dan menyiapkan alat destilasi, lalu menyalakan sumbu api sebagai pemanas. Selanjutnya, mengoperasikan dinamo air sebagai kondensor pada alat destilasi sederhana kali ini. Namun, di sini kami mengalami banyak sekali kebocoran, sehingga dalam praktikum ini kami dinyatakan gagal dan diperlukan perbaikan kembali untuk dijadikan sebagai alat destilasi sederhana dengan bahan yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah kekurangan yang ada pada kelompok kami. Kekurangan pada alat ini adalah yang pertama, selangnya terlalu panjang. Selanjutnya, dinamo air atau pompa galon tidak berfungsi dengan baik sebagai kondensor. Dilanjutkan adanya kebocoran pada selang penghubung antara alat satu ke alat yang lain. Ada juga sumbu yang tidak menyala dengan sempurna. Selanjutnya, posisi kondensor yang salah dan labu alas bulat serta penyangga tidak berfungsi dengan baik karena salah dalam penggunaan lem sehingga tidak dapat merekat dengan baik. Lalu, ini adalah hasil revisi dari kelompok kami dengan perbaikan yang pertama adalah mengganti penyangga labu alas bulat, mengganti penyangga kondensor dengan kayu yang lebih kuat, selanjutnya membenarkan posisi kondensor, mengubah operasi kondensor tanpa menggunakan dinamo air, dan mengganti bahan bakar api dan sumbu api. Selanjutnya, selang dibuat lebih simpel tanpa panjang, jadi tidak membuang-buang selang. Karena pada alat sebelumnya masih terjadi kesalahan, jadi kami merevisi seperti pada gambar di atas, dengan revisi yang sama. Selanjutnya, kami melakukan praktikum pada alat destilasi sederhana kami dengan sampel, yaitu
menghitung kadar alkohol pada alkohol cap 3 orang tua. Praktikum ini menggunakan alat yang pertama, gelas beker, baskom, piknometer, pipet kolum, tiller, dan neraca analitik. Selanjutnya, menggunakan bahan minuman beralkohol cap 3 orang tua dengan jumlah 75 ml, Aquades 25 ml, dan es batu secukupnya. Dan ini adalah perlakuan alkohol. Selanjutnya ada juga perlakuan pada piknometer. Yang pertama adalah menuangkan alkohol sebanyak 75 ml ke dalam gelas beker. Selanjutnya, menghilangkan CO2 pada alkohol dan memipet alkohol sebanyak 50 ml ke dalam labu alas bulat untuk dilakukan proses. Menambahkan sebanyak 25 ml Aquades dan meletakkan labu alas bulat ke dalam alat destilasi. Selanjutnya menyalakan sumbu dan lakukan proses destilasi kurang lebih 19 menit hingga memperoleh hasil kurang lebih 1/3 dari labu destilat. Sembari menunggu destilasi selesai, lakukan perlakuan pada piknometer dengan menimbang pikno kosong. Selanjutnya mendinginkan Aquades sampai derajat ke-15, lalu memasukkan ke dalam piknometer. Dan saat suhu mendekati 20 derajat Celcius, masukkan piknometer ke dalam neraca analitik untuk dilakukan penimbangan. Hindari adanya embun dan gelembung dalam piknometer agar tidak berpengaruh pada saat penimbangan. Pada saat destilat sudah 1/3 bagian labu ukur, hentikan proses destilasi. Setelah itu, tambahkan destilat dengan Aquades sampai tanda batas dan homogenkan sebanyak 8-12 kali. Setelah homogen, dinginkan destilasi ke dalam kulkas atau ke dalam es batu dengan suhu mencapai kurang lebih 15 derajat Celcius. Lalu, masukkan ke dalam piknometer yang sudah dicuci. Setelah suhu mendekati 20 derajat Celcius, masukkan piknometer ke dalam neraca analitik. Dan jangan sampai ada gelembung di dalam piknometer ataupun embun di luar piknometer. Jangan lupa catat data-data saat penimbangan dan lakukan perhitungan di akhir. Dan ini adalah hasil BJ dari kelompok kami adalah 0,9766 dengan menghasilkan kadar sebanyak 18,86%. Kesan dan pesan dari saya pribadi adalah proyek pembuatan alat destilasi sederhana ini sangat menyenangkan, menguji kesabaran, kekompakan, menguji totalitas dan semangat antar anggota, serta ketelitian dalam perakitan komponennya. Dan harapannya, semoga di lain kesempatan bisa membuat proyek dengan lebih baik lagi. See you next time teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.